Saya Kamila, absen 5. Saya Rayandra Warungkar, absen 26. Saya Fatimah absen 30. Saya Arasya, absen 12. Saya Fernanda Mahendra, absen 14. Berikut adalah materi yang akan dibahas. Pertama, ada apa itu Perang Aceh. Kedua, ada kronologi Perang Aceh yang akan dibagi menjadi 4 periode. Yang ketiga, ada akhir Perang Aceh. Yang keempat, ada dampak Perang Aceh. Yang kelima, ada tokoh-tokoh Perang Aceh. Dan yang keenam, atau yang terakhir, ada peninggalan Aceh. Pertama, apa itu Perang Aceh? Perang Aceh merupakan bentuk perlawanan bangsa Indonesia di Aceh yang dipimpin oleh para bangsawan dan para ulama terhadap kolonialisme Belanda. Perang melawan Belanda ini terjadi pada tahun 1873 sampai 1904. Tepatnya pada tanggal 26 Maret 1873, Belanda menyatakan perang kepada Aceh. Kronologi penyebab perangnya Aceh. Awalnya, Aceh adalah sebuah daerah merdeka dan kedaulatannya masih diakui penuh oleh negara-negara barat dalam Traktat London 17 Maret 1824. Dalam hal tersebut, Belanda tidak dibenarkan mengganggu kemerdekaan kedaulatan Aceh. Namun, Belanda selalu mencari alasan untuk menyerang Aceh dan menguasainya. Posisi Aceh semakin penting dan strategis setelah dibukanya Lausan Suez yang diarsitekturi oleh Ferdinand de Lesseps pada tahun 1869. Lalu lintas pelayaran di Selat Malaka semakin ramai semenjak Lausan Suez dibuka, dan Aceh merupakan pintu gerbang ke selat tersebut. Pada tanggal 1 Februari 1858, Belanda menyodorkan perjanjian dengan Sultan Siak. Perjanjian itu dikenal dengan Traktat Siak, yang isinya antara lain Siak mengakui kedaulatan Hindia Belanda di Sumatera Timur. Ini artinya daerah-daerah yang berada di bawah pengaruh Siak berada di bawah dominasi Belanda juga. Selain itu, berdasarkan Traktat Sumatera 2 November 1971, pihak Belanda oleh Inggris diberi kebebasan memperluas daerah kekuasaannya di seluruh Sumatera. Hal ini merupakan ancaman bagi Kesultanan Aceh. Aceh berusaha mencari sekutu dengan negara-negara lain seperti Turki, Italia, dan Amerika Serikat. Namun hal tersebut diketahui oleh Belanda, dan Belanda mengultimatum agar Kesultanan Aceh tunduk di bawah pemerintahan Hindia Belanda. Namun Aceh tidak menghiraukannya. Maka pada tanggal 26 Maret 1873, pemerintah kolonial Belanda mengumumkan perang terhadap Aceh. Berikut adalah peta perang Aceh, yang mana Aceh berada di bagian utara Pulau Sumatera. Ini lebih jelas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Naya. Periode pertama perang Aceh yaitu dari tahun 1873 sampai 1874. Dipimpin oleh Panglima Polim dan Sultan Mahmud Syah II melawan Belanda yang dipimpin Kokhler. Kokhler dengan 3.000 senjatanya dapat dipatahkan, di mana Kokhler sendiri tewas pada tanggal 14 April 1873. 10 hari kemudian perang berkecamuk di mana-mana. Kerusuhan yang paling besar adalah ketika merebut kembali Masjid Raya Baitur Rahman yang dibantu oleh beberapa kelompok pasukan. Ada di Pulkan Aceh, Bambu, Pambu, Pekan Bada, Lambada, dan Pulang Raya. Beberapa ribu orang juga berdatangan di Tenam, Pidi, Pesangan, dan beberapa wilayah lain. Periode 2 Perang Aceh yaitu terjadi dari tahun 1874 sampai 1880. Ketika Sultan Mahmud Syah II wafat akibat wabah kolera pada 26 Januari 1924, digantikan oleh Tuanku Muhammad Daud yang dinobatkan sebagai Sultan di Masjid Indrapuri. Pasukan Belanda yang dipimpin oleh Jenderal Jan van Swieten, Belanda berhasil menduduki Keraton Sultan pada tanggal 26 Januari 1874 dan dijadikan sebagai pusat pertahanan Belanda. Pada 31 Januari 1874, Jenderal van Swieten mengumumkan bahwa seluruh Aceh jadi bagian dari kerajaan Belanda. Periode 3 dari tahun 1881 sampai 1856. Perang periode ketiga yaitu perang dilanjutkan secara gerilya dan dikabarkan perang di Sabilillah, di mana sistem perang ini dilangsungkan sampai tahun 1903. Dalam perang gerilya ini, pasukan Aceh di bawah pimpinan Tengku Umar bersama Panglima Polim dan Sultan. Pada tahun
1899 ketika terjadi serangan mendadak dari pihak Van der Velzen di Malabo, Teuku Umar gugur. Tetapi Cut Nyak Dien, istri Teuku Umar, kemudian tampil menjadi komandan gerilya. Periode terakhir itu periode 4 terjadi dari tahun 1856 sampai 1910. Perang periode keempat adalah perang gerilya kelompok dan perorangan dengan perlawanan, penyerbuan, penghadangan, dan pembunuhan tanpa komando dari pusat pemerintahan kesultanan. Akhir perang Aceh, untuk memenangkan peperangan itu Belanda menggunakan siasat yang telah diusulkan oleh Snap Margrove. Salah satu usulan tersebut berisi untuk merebut rakyat Aceh. Untuk itu diangkatlah Van Hals sebagai pemimpin perang dan kemudian menjadi komandan militer pada tahun 1894 sampai 1904. Dan di Malabo perlawanan Aceh dilakukan oleh Teuku Umar, namun kemudian beliau tewas dalam pertempuran. Van Hals pemimpin operasi di daerah timur dan berhasil merebut benteng Batiki. Sementara Sultan Muhammad Shah menyingkir ke Tanah Gayo dan kemudian terpaksa menyerah kepada Belanda pada Januari 1903. Untuk melemahkan semangat pejuang, Belanda menangkap keluarga Panglima Koling sehingga menyerah kepada Belanda pada 6 September 1903. Perang Aceh ini diakhiri dengan surat perjanjian tanda menyerah atau traktat pendek. Isi traktat tersebut adalah: 1. Aceh mengakui kedaulatan Belanda atas daerahnya. 2. Aceh tidak diperbolehkan berhubungan dengan bangsa lain selain dengan Belanda. 3. Aceh menaati perintah dan peraturan Belanda. Walaupun perang sudah berakhir, akan tetapi sebenarnya masih ada gerakan-gerakan perlawanan lokal yang berskala kecil yang sering terjadi. Bahkan dikatakan perang-perang kecil itu berlangsung sampai tahun 1942. Surat perjanjian tanda penyerah pemimpin Aceh. Selama Aceh, Van Hals telah menciptakan surat pendek Kortevelklaring, traktat pendek tentang penyerahan yang harus ditandatangani oleh para pemimpin Aceh yang telah tertangkap dan menyerah. Isi dari surat pendek penyerahan diri itu yaitu Raja Sultan mengakui daerahnya sebagai daerah hindia Belanda. Raja berjanji tak akan mengadakan hubungan dengan kekuasaan di luar negeri, berjanji akan mematuhi seluruh perintah-perintah yang ditetapkan Belanda. Ya, dampak yang pertama di sini dapat dilihat kalau di situ tertulis kasnya Belanda tuh kekuras, ibaratnya kayak uang kasnya Belanda udah mau habis lah. Jadi di Belanda ini dia tuh terima banyak korban. Terus juga bahkan Panglima Aceh perang tuh ada perang Belanda banyak yang gugur. Terus Belanda juga mengetahui bagian kelemahannya Aceh yang dari penyelidikannya Dr. Snow. Akhirnya mereka tahu kalau peran ulama sama bangsawan tuh penting banget buat kesatuan rakyat Aceh. Selain itu, menguatnya persatuan dan kesatuan dari masyarakat Aceh yang menimbulkan konfliknya secara terus-menerus karena perangnya kan lama ya. Jadi persatuan Laskar Aceh itu semakin menjalin kuat. Rakyatnya tuh jadi nggak takut lagi buat ngadepin Belanda. Terus buat Aceh sendiri, dari Aceh itu berdampak karena banyaknya korban, karena kan perangnya lama ya. Terus mereka juga kehilangan para panglima perang dari Aceh. Lalu selanjutnya ada tokoh-tokoh perang dari Aceh. Yang pertama ada Sultan Syah, Sultan Daud Syah, Muhammad Baik, Tengku Cikitino, Tengku Umar, Jumati, dan Tengku. Tokoh perang dari Belanda ada Adina dan Tokmer, Jensan Suyanten, Karl van der Linden, Henry Devini, Jadi Oktawa dan lain, Budiman van Dalen, dan Johannes Benedictus van Vessen. Peninggalan dari perang Aceh ada Maria Kesultanan Aceh, Gusti Banyuwangi, dan Gusti Bidari. Itu penjelasan dari kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Yang baik, ada yang ingin ditanyakan? Ini nih, dia nih.